Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa, salam kenal. Saya Suster Lydia Adem. Hari ini akan memberikan renungan dengan tema Buatlah segala sesuatu karena cinta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengawali renungan saya hari ini, saya akan menceritakan kisah inspiratif tentang hal sederhana dan memberi sedekah. Ada seorang anak kecil yang ingin membahagiakan kakaknya dengan membelikan sebuah cincin emas. Suatu hari sang adik berinisiatif pergi ke sebuah toko untuk membeli cincin untuk kakaknya. Lalu ia mengamati perhiasan-perhiasan yang ada di lemari kaca tersebut. Dan akhirnya si tuan toko pun melihat bahwa anak itu mempunyai keberanian. Lalu anak itu datang kepada tuan toko dan berkata, "Pak, saya ingin membeli cincin ini untuk kakak saya. Saya ingin menghadiahkannya sebagai hadiah ulang tahun di hari ulang tahunnya nanti. Kakak saya sangat baik loh Pak, dia sangat pengertian, merawat, mendampingi dan membesarkan saya. Kakak saya sangat bekerja keras." Lalu akhirnya si tuan toko itu sangat heran dan bertanya kepada si anak itu, "Berapa uangmu nak?" Anak itu menjawab dan mengeluarkan beberapa uang koin yang dia kumpulkan. Dan akhirnya karena kata-kata dari si anak tadi itu, bapak itu pun kemudian membungkuskan cincin emas itu ke dalam sebuah kado yang sangat indah. Lalu suatu ketika pengalaman yang meneguhkan untuk kakaknya ketika kakaknya pergi menjumpai si tuan toko itu, lalu menjelaskan dan menceritakan bahwa mereka tidak mampu membeli cincin itu karena sangat mahal. Lalu akhirnya si tuan toko itu menjelaskan kepada kakaknya bahwa adikmu yang membeli cincin ini, dia membelinya dengan segenap cinta yang ia miliki dan ia menuangkan harapannya ke dalam cincin ini karena kamu adalah kakak yang paling baik. Lalu akhirnya si kakak sangat heran dan kagum dengan kebaikan adiknya dan juga tuan toko itu. Tindakan sederhana bisa mengubah makna hadiah yang diberikan. Cincin adalah simbol cinta dan pengorbanan yang tidak semua orang dewasa bisa memberikannya. Pemberian bukan seberapa mahal atau seberapa bagus, tetapi pemberian yang paling mahal adalah cinta dan pengorbanan. Bercermin dari kisah tadi, marilah kita melihat sabda Tuhan yang akan lebih membawa kita untuk menemukan makna hidup yang sejati dari sebuah pemberian dalam kesederhanaan. Persembahan seorang janda miskin dalam Injil Lukas bab 21 ayat 1-4 mengajar kita bahwa hanya soal pemberian apa adanya adalah harta terindah di hadapan Tuhan. Ketergerakan hati yang spontan yang dilakukan oleh janda miskin menjadi hal yang difokuskan oleh Yesus sendiri sebagai contoh teladan kesederhanaan bagi para muridnya. Ia melihat janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Sebuah keterbatasan yang diakui dengan sikap jujur dan terbuka menarik perhatian Yesus untuk menjadikan janda miskin ini sebagai teladan dalam kesederhanaan hidup kita. Kita yang kadang mempunyai kelimpahan baik harta, potensi, dan intelektual, masihkah kita mempunyai sisa keluhan yang mempengaruhi kita atau menghalangi kita untuk bersyukur? Kita telah diberi contoh gambaran hidup yang sungguh-sungguh membahagiakan sesama kita melalui teladan si anak kecil dalam cerita tadi dan juga persembahan seorang janda miskin. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus,
kita bersama-sama berjuang mengusahakan makna hidup yang sungguh spesial bagi Tuhan, terutama untuk sesama kita. Bersyukur dan berbagi, itulah persembahan yang membuat kita kaya di hadapan Tuhan. Demikian renungan saya, semoga membantu kita mengusahakan hal-hal sederhana dan yang kecil dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.